kita ketahui cukup agresif dalam eee bulan lalu ya, dan kelihatannya mungkin, mereka pasti akan memikirkan lagi langkah-langkah selanjutnya. Dugaan saya kalau melihat situasi, kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut masih akan terjadi, tapi masalah agresivitasnya itu akan tergantung seberapa juga agresif, the Fed. Lalu kemudian di sisi domestik, sebetulnya momentum ekonomi kita sedang cukup baik, karena permintaan domestik sedang meningkat. Tentu Bank Indonesia harus juga mempertimbangkan agar jangan sampai kenaikan suku bunga itu akan mengakibatkan momentum itu melemah. Jadi kalau saya melihat sih secara keseluruhan, Indonesia dalam posisi yang fundamentalnya cukup baik, kursnya relatif stabil, dengan cadangan devisa yang cukup, sehingga sebetulnya apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mencoba mencari imbangan agar jangan sampai suku bunga terlalu tinggi dan juga tetap momentum pertumbuhan ekonominya bisa berjalan dengan bagus, itu saya rasa sudah cukup baik. Memang kalau kita lihat secara urgensi dan dalam rangka untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ini, Bank Indonesia tidak perlu terlalu agresif begitu untuk menaikkan suku bunga acuannya. Tapi Bank Indonesia juga siap-siap menjaga agar inflasi inti ini tetap dalam range 3% plus minus 1% begitu. Lalu langkah apa yang mungkin perlu dilakukan oleh Bank Indonesia dan apakah kita juga harus lebih waspada terkait hal ini? Ya, saya kira kalau kita baca strategi Bank Indonesia, sejak awal Bank Indonesia itu kalau disuruh memilih antara suku bunga dengan menggunakan yang namanya kebijakan makro prudensial, Bank Indonesia akan condong menggunakan yang terakhir. Jadi makanya sejak awal ketika bulan Maret yang lalu, Bank Indonesia sudah menyampaikan kepada bank-bank, siap-siap kami akan menaikkan kembali GPM. Dan sejak September kan sudah menuju ke 9%. Dan ini sudah bisa menyedot cukup banyak likuiditas, tetapi ini baru sinyal bahwa Bank Indonesia akan terus menjaga agar jangan sampai juga likuiditas terlalu kecil gitu ya, terlalu sedikit. Jadi ini kalau kita melihat Bank Indonesia ketika menaikkan suku bunga yang terakhir, saya menduga karena lebih untuk menjaga stabilitas nilai tukar, bukan untuk sebagai sinyal memperketat sekali. Jadi terus terang saja kalau menurut hemat saya, momentum pertumbuhan ekonomi terus dijaga oleh Bank Indonesia, kursnya relatif stabil, terutama karena Bank Indonesia juga melihat fundamental sektor eksternal kita sangat membantu untuk memberikan ruang kepada kebijakan moneter untuk lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada stabilitas nilai tukarnya itu sendiri. Karena stabilitas nilai tukar rupanya bisa didukung oleh kondisi ekspor dan harga-harga komoditas yang masih cukup tinggi dewasa ini. Baik, Pak Halim, kalau tadi disampaikan oleh Pak Roy ke BNI akan mungkin lebih selektif begitu untuk memilih bagaimana menaikkan suku bunga kreditnya. Dan kalau Anda lihat seperti apa nanti dampaknya? Apakah perbankan memang harus merespon dengan lebih selektif untuk menaikkan suku bunga acuannya? Iya, saya kira sebetulnya dewasa ini persepsi kredit risk atau risiko kredit itu masih relatif cukup tinggi sebetulnya. Bahwa sekarang NPL kita itu cukup rendah karena adanya relaksasi ketentuan dari OJK terhadap kemungkinan melakukan early restructuring. Namun yang saya tahu hampir di seluruh bank-bank besar maupun bank menengah, itu progres atau permintaan untuk early restructuring ini sudah jauh berkurang. Jadi sebetulnya bank-bank sekarang sudah cukup siap untuk memberikan ekspansi kredit, hanya karena situasi masih belum menentu, ditambah dengan adanya sinyal dari Bank Indonesia, jadi saya rasa perbankan akan menjadi lebih selektif dalam memberikan ekspansi kreditnya. Kecuali kalau misalnya the Fed tidak terlalu agresif, sehingga ini akan juga bisa menolong Indonesia dan juga banyak negara di dunia ini untuk bisa sedikit banyak mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, pada waktu itu kita akan lihat ekspansi pertumbuhan atau ekspansi kredit kita akan terus bisa berlanjut. Baik, tapi apakah ada potensi The Fed untuk tidak terlalu agresif kalau melihat tingkat inflasi yang ada di sana? Ya artinya begini, kita melihat sebetulnya
kekuatan Amerika ini masih cukup bagus ya dari sisi ekonominya. Jangan lupa bahwa mereka itu tumbuh cukup tinggi di atas tren mereka, sehingga inflasi yang tinggi ini memang menjadi salah satu konsekuensi. The Fed kelihatannya terus akan berusaha untuk menaikkan suku bunga, tetapi dalam jangka yang terutama tahun depan, kita bicara tahun depan, kemungkinan akan lebih hati-hati. Saya rasa itu akan jadi pilihannya The Fed ya. Kalau tidak mungkin dengan suku bunga yang naik cukup cepat di Amerika, ditambah dengan katakanlah resesi yang sudah tidak bisa kita hindari lagi di Eropa, itu membuat Amerika akan tumbuh sendirian. Saya rasa agak sulit itu untuk saya bayangkan bahwa mereka tidak mementingkan juga kondisi dunia ya.